Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yenita Putri, NPM 20140141, Prodi PGSD, mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia kelas rendah. Di sini saya akan mempraktekkan materi pembelajaran membaca dengan lancar dan melengkapi cerita dengan metode pembelajaran ceramah dan penugasan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2 semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang membaca dengan lancar dan melengkapi cerita. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sesudahnya kita mengabsen. Setelah itu kita akan masuk ke materi pembelajaran, yaitu membaca dengan lancar dan melengkapi cerita. Kita akan membaca, Ibu akan membaca satu teks yang berjudul Minggu Bersih. Ibu akan bacakan, hari Minggu adalah hari libur, keluarga Didi berkumpul di rumah, mereka mengadakan kerja bakti. Ayah membersihkan selokan depan rumah, ibu memotong rumput di taman, Didi membuang sampah, Tita menyapu halaman rumah, mereka peduli terhadap lingkungan. Lingkungan di rumah Didi bersih, selain bersih juga sehat. Keluarga Didi menyukai kebersihan. Setiap minggu mereka kerja bakti. Dari situ kita simpulkan bahwa mereka adalah keluarga yang sehat karena terus bekerja sama dalam membersihkan rumah dan lingkungan mereka. Seterusnya, kalian wajib menulis isi cerita dengan kata-kata sendiri dan setelah kalian siap membuat isi cerita dengan kata-kata sendiri, Ibu akan meminta kalian membacanya satu persatu di depan kelas. Kemudian Ibu akan memberi tanggapan terhadap cerita kalian. Setelah itu kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu berikan. Silakan ditulis. Nomor 1, apa yang dilakukan keluarga Didi? Silakan ditulis. 2, siapa yang membersihkan selokan? Siapa yang membersihkan selokan? 3, siapa yang menyapu halaman rumah? Nomor 4, apakah keluargamu sering melakukan kerja bakti? Apakah keluargamu sering melakukan kerja bakti? 5, bagaimana perasaanmu saat kerja bakti? Dan ini untuk tugas kalian minggu depan dan akan Ibu periksa. Kemudian, sebagai penutup, Ibu akan memberikan kesimpulan tentang metode membaca dengan lancar dan melengkapi cerita. Membaca dengan lancar sangat diperlukan karena untuk membantu kalian untuk menanggapi sebuah teks dengan cepat dan memahaminya dengan tepat dan cepat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu akan menjelaskan tentang membaca lancar. Membaca lancar merupakan tahapan proses belajar membaca bagi siswa sekolah dasar kelas awal. Siswa belajar untuk memperoleh kemampuan dan menguasai teknik-teknik membaca dan menangkap isi bagian bacaan dengan baik. Dalam proses membaca itu, pembaca mencoba mengekspresikan apa yang dimaksud oleh penulis. Yang kedua, membaca pada hakikatnya
adalah bertujuan agar siswa menguasai huruf, memahami ide gagasan yang tersurat maupun yang tersifat dalam bacaan. Jadi, proses membaca itu menuju pada pemahaman atau dapat dikatakan bahwa esensi membaca adalah pemahaman. Jadi anak-anak, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membaca dengan cepat. 1. Menguasai materi. Sebelum kalian membaca teks, pastikan kalian mengetahui apa yang akan disampaikan. Hal ini sangat penting meskipun Anda membaca dengan menggunakan metode membaca teks dengan menguasai materi teks berikut, tentunya Anda akan sangat nyaman ketika membaca teks dan jauh dalam perasaan gugup dan dapat mengganggu. Selain itu, hal ini juga mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang dikeluarkan oleh penggemar atau teman-teman ataupun saya sebagai guru kalian. Yang kedua, kalian harus membaca teks yang singkat, padat, dan jelas. Kemudian, menggunakan intonasi dan mimik wajah yang tepat. Para pendengar teks tentunya tidak menyukai pidato pembaca yang datar. Oleh karena itu, contohnya jika Anda membaca teks untuk membangkitkan semangat, maka gunakan intonasi yang tinggi dan mimik wajah yang bergairah. Namun, janganlah terlalu berlebihan karena membaca teks tidaklah sama dengan membaca puisi. Yang berikutnya, menggunakan bahasa yang baik. Gunakan bahasa yang baik. Bahasa yang baik tidak harus bahasa yang benar. Karena bahasa yang baik adalah bahasa yang dapat dimengerti oleh para pendengar, meskipun Anda menggunakan bahasa yang baku dan sesuai EYD, tetapi para pendengar tidak mengerti apa yang Anda bicarakan, maka bahasa tersebut bukanlah bahasa yang baik. Oleh karena itu, sebelum berpidato, cari tahu terlebih dahulu siapakah orang yang akan mendengar pidato Anda, apakah para intelektual ataupun masyarakat biasa. Ya, itulah petunjuk-petunjuk agar kalian semua bisa membuat cerita dengan kata-kata sendiri dan mempraktekkannya di depan kelas dan Ibu akan menanggapinya sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan. Kita tahu bahwa teks dari Minggu Bersih ini dapat dipahami dengan cepat dan dibaca dengan mudah. Maka dari itu Ibu memilih teks Minggu Bersih untuk contoh pembelajaran kita hari ini. Sudah cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu mohon maaf atas segala kekurangan dan kejanggalan. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.